di atas 3 tahun itu anak itu sudah mulai kadangan bercerita, kemudian mengeksplorasi misalnya belajar masak-masakan, belajar mobil-mobilan atau apa kalau cowok ya. Jadi itu sudah ada tahapan selanjutnya dari tahap yang bermain. Kalau kemarin 3 tahun kan sudah mulai bercerita, sudah mulai mereka tuh mengimajinasi gitu. Jadi sudah mulai ada hal-hal yang bisa mengajarkan mereka itu menulis atau menggambar walaupun masih coret-coretan gitu ya. Yang penting kita kasih aja medianya. Nanti kan biasanya anak mengeksplorasi sendiri gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya mereka mau acak-acak di mana gitu. Tapi kan sudah ada media-media yang sudah tepat. Jadi tips untuk orang tua nih, semisal anak suka kayak coret-coret gitu di tembok. Iya, orang tua memfasilitasi aja, memfasilitasi supaya anak itu tahu di mana media yang tepat untuk mereka mengeksplorasi keinginan dia atau mengimajinasikannya. Gitu. Kalau di tembok ya taruh di kertas. Nah ini ada kertas, ini ada ini, silakan mereka. Atau saya biasanya suka mereka tuh anak-anak tuh pengen buku gitu, ya udah saya belikan saja. Kemudian ada pensil warna, mereka biasanya coret-coret sendiri. Atau gitu. Untuk yang bentuknya tembok kita bisa belikan papan tulis. Iya, papan tulis atau biasanya karton gitu, karton supaya mudah untuk ini. Sebenarnya untuk permainan yang mungkin agak riskan seperti dia menggunting-gunting gitu kan. Nah itu kalau sisi positif bagi anak sebenarnya apa? Sisi positif bagi anak harus mengawasinya. Mengawasinya itu memang ini ya, biasanya itu anak-anak itu kalau TK itu kan memang ada proses menggunting ya, guntingnya itu kecil dan itu juga tidak terlalu tajam, tapi kan diawasi dengan guru pendampingnya. Mereka bisa menggunting kemudian menempelkan di tempat bagian-bagiannya. Tapi itu kan usianya harus usia yang sudah TK PAUD atau TK ke atas. Jadi untuk yang di bawah usia 4 tahun atau 5 tahun itu disarankan memang kalau bisa jangan gitu. Saat ini sendiri di rumah dalam skala rumahan gitu, ketika menghadapi anak balita itu kan kadang kesulitan terutama bagi orang tua muda. Iya. Balita itu berkaitan dengan emosi. Jadi emosi ibunya, emosi orang tuanya itu harus dalam keadaan yang stabil, yang tenang. Jadi skala prioritas itu sangat perlu bagi seorang ibu, karena ibu itu kan kegiatannya banyak. Iya benar. Belum ngurus anak, rumah, suami, kerjaan, nah itu kan banyak sekali. Jadi ibu itu harus bisa memberikan prioritas yang tepat, bagaimana cara memanfaatkan waktu-waktu itu.